Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Nur Afida, MPD, selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-temanku seperjuangan yang insya Allah saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rizka Ika Rosandi dari PGMI 3A. Di sini kami akan membahas tentang prinsip belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, apa pengertian dari prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif? Yang kedua, apa tujuan dari prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif? Yang ketiga, apa perbedaan dari prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif? Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Rika Rahmanda Nur Safitri, Istiqomah, Dina Kartina, Mairina Lestari, Rizka Ika Rosanti, Abid Gunawan, dan Amita Gustina. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Abid Gunawan, yang kedua Rika Rahmanda Nur Safitri, yang ketiga Mairina Lestari, yang keempat Amita Gustina, yang kelima Istiqomah, yang keenam Dina Kartika. Kepadanya kami persilakan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian prinsip kontekstual. Pengertian prinsip kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar proses dan hasil pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Pembelajaran ini terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait, yang apabila dilaksanakan masing-masing memberikan dampak sesuai dengan perannya. Jadi, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian prinsip integratif, yaitu salah satu hakikat bahasa adalah sebuah sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Kalimat diucapkan dengan menggunakan intonasi yang tepat. Dalam kaitan ini, secara tidak sadar telah memadukan unsur fonologi atau lafal, intonasi, morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, dan semantik atau makna kalimat. Berdasarkan kenyataan di atas, maka pembelajaran bahasa hendaknya tidak disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan secara terpadu atau terintegratif. Dalam mengajarkan kosakata kepada peserta didik dapat memadukan pada pembelajaran membaca, menulis, atau berbicara. Sedangkan untuk mengajarkan kalimat kepada peserta didik dapat memadukan pada pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahmanda Nur Safitri, NIM 1913000012. Saya akan menjelaskan tentang prinsip fungsional. Pada hakikatnya, sejalan dengan konsep pembelajaran yang komunikatif, pendidikan bukan penguasaan dalam kelas, melainkan didasarkan pada sumber multisumber. Dengan kata lain, sumber belajar terdiri dari pendidik, peserta didik, dan lingkungan terdekat, yaitu kelas. Dalam pelaksanaannya, yaitu pelatihan peserta didik menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra serta dalam pelaksanaannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Namun jika dilihat dari artinya, prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi
Juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbicara, yaitu meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan berbahasa tersebut. Terima kasih. Saya Meiri Nalsari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya ya. Saya akan membahas tentang tujuan prinsip kontekstual dan juga tujuan prinsip integratif. Nah, tujuan dari prinsip kontekstual sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam memahami makna materi dengan mengaitkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan prinsip dari integratif ini sendiri mempunyai tujuan melatih peserta didik agar dapat memadukan keempat aspek keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan prinsip fungsional dan apresiatif. Fungsional untuk melatih siswa menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Apresiatif, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran sastra dengan keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik, nama saya Istiqomah dengan NIM 1913000030. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif. Nah, perbedaannya ini terletak pada komponen-komponen di setiap prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif. Jadi, saya dan teman-teman saya nanti akan menjelaskan satu persatu bagaimana perbedaan dari prinsip kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen prinsip kontekstual. Nah, komponen prinsip kontekstual ini terbagi menjadi 7. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir CTL, di mana belajar ini tidak hanya sekedar mengingat dan menghafal, tetapi merupakan suatu proses belajar mengajar di mana peserta didik sendiri aktif secara mental dalam membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua ada menemukan sendiri atau inquiry. Nah, teori ini berorientasi pada penemuan yang dilakukan oleh peserta didik melalui beberapa siklus. Yang pertama ada observasi, kemudian yang kedua ada bertanya, kemudian yang ketiga ada mengajukan dugaan, kemudian yang keempat ada pengumpulan data, kemudian yang kelima ada kesimpulan. Nah, inquiry ini termasuk kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga ada bertanya atau questioning. Nah, dalam konsep ini kegiatan tanya jawab yang dilakukan baik oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, pertanyaan dari pendidik ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir secara kritis dan mengevaluasi cara berpikir peserta didik. Sedangkan pertanyaan dari peserta didik ini merupakan wujud dari keingintahuannya. Kemudian tanya jawab ini dapat diterapkan oleh peserta didik dengan peserta didik dengan pendidik, pendidik dengan peserta didik, atau peserta didik dengan orang lain yang didatangkan dari luar kelas atau luar sekolah. Kemudian yang keempat ada masyarakat belajar atau learning community. Nah, konsep masyarakat belajar menyarankan hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dari orang lain.
Nah, hasil belajar ini diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Kemudian, masyarakat belajar ini terjadi apabila ada komunikasi dua arah, dua kelompok, atau yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar. Nah, kemudian yang kelima ada pemodelan atau modeling, yaitu menampilkan model yang dapat dilihat, dirasa, dan bahkan dapat ditiru oleh peserta didik. Nah, ini misalnya pendidik ini memberikan contoh bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat. Kemudian peserta didik ini menirukannya. Nah, terus bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing. Kemudian contoh lain ada guru olahraga yang memberikan contoh bagaimana cara melempar bola. Kemudian ada guru kesenian yang memberikan contoh bagaimana cara memainkan alat musik. Kemudian contoh lain dari guru biologi yaitu bagaimana cara menggunakan alat termometer dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada refleksi atau reflection, yaitu respon peserta didik terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Realisasinya dalam pembelajaran, pendidik menyisakan waktu luang agar peserta didik ini melakukan refleksi yang berupa pernyataan langsung tentang apa yang diperoleh pada saat pembelajaran itu. Kemudian yang ketujuh ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, yaitu proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar peserta didik ini memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental peserta didik. Kemudian, penilaian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses pembelajaran, bukan kepada hasil dari belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen prinsip integratif. Nah, komponen prinsip integratif ini ada yang pertama, menyimak dan berbicara. Kemudian yang kedua ada menyimak dan menulis. Kemudian yang ketiga ada membaca dan menyimak. Kemudian yang keempat ada membaca dan menulis. Kemudian yang kelima ada menulis dan bercerita. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada menyimak dan berbicara. Nah, dalam menyimak dan berbicara ini, contohnya pendidik ini menceritakan sebuah peristiwa. Kemudian peserta didik menyimak cerita tersebut. Setelah selesai, peserta didik ini diberi waktu sejenak. Kemudian pendidik meminta salah seorang peserta didik menceritakan kembali isi cerita itu dengan bahasa atau kalimat-kalimatnya sendiri. Nah, secara ringkas ya. Kemudian, dalam hal ini yang diutamakan ialah kemampuan peserta didik memahami apa yang mereka simak dan kemampuan mengemukakan pikirannya. Kemudian yang kedua ada menyimak dan menulis. Nah, ini contohnya semisal pendidik ini membacakan atau memperdengarkan rekaman sebuah drama atau sebuah cerpen. Kemudian peserta didik ini menyimaknya dengan beberapa kali diputar drama. Kemudian jika cerpen ini beberapa kali dibaca. Kemudian bergantung pada tingkat kesukaran drama atau cerpen tersebut. Setelah selesai, peserta didik ini diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Kemudian sesudah itu, mereka ini diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendidik tentang drama atau cerita itu. Ataupun peserta didik ini diminta untuk menuliskan isi drama atau cerpen secara ringkas dengan kalimat-kalimat atau bahasanya sendiri. Kemudian yang ketiga ada membaca dan menyimak. Nah,
Contohnya ini semisal peserta didik diberi tugas untuk membacakan suatu wacana. Nah, peserta didik yang lain itu menyimak. Setelah itu, peserta didik diberikan waktu untuk berpikir. Kemudian tugas selanjutnya, peserta didik ini diminta untuk menceritakan isi yang disimak secara lisan atau mungkin tertulis. Nah, dalam hal ini, agar yang mendapat giliran membaca tidak sedikit, naskah yang dibaca sebaiknya ini naskah-naskah yang pendek ya, semisal informasi singkat, pengumuman, perintah, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada membaca dan menulis. Nah, contohnya ini pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca cerita atau tulisan-tulisan yang lain di luar kelas, dan kemudian meminta peserta didik untuk menuliskan ringkasan atau hasil bacaannya masing-masing. Nah, setelah itu mereka menuliskan ringkasan tersebut. Pendidik dapat meminta kepada peserta didik untuk mengumpulkan hasil dari pekerjaan mereka itu. Atau dapat juga sebelum mereka mengumpulkan, beberapa peserta didik ini diberi giliran untuk membacakan atau mengemukakan hasil dari pekerjaannya masing-masing. Nah, dengan cara-cara tersebut itu pemaduan antara membaca, menulis, dan bercerita. Kemudian yang kelima ada menulis dan bercerita. Nah, ini contohnya semisal pendidik ini memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan di luar kelas. Kemudian pada jam yang telah ditentukan, peserta didik ini menceritakan isi karangannya sebelum karangan itu dikumpulkan. Komponen prinsip fungsional terdiri dari 3. Yang pertama ada pendidik, yang kedua ada peserta didik, lalu yang ketiga ada lingkungan. Prinsip fungsional bertujuan agar peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan baik dan benar. Ciri-ciri prinsip fungsional yang pertama adalah prinsip ini sejalan dengan prinsip komunikatif. Lalu yang kedua, guru bukanlah penguasa di dalam kelas. Yang ketiga, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, sumber belajar bisa dari pendidik atau guru, peserta didik, dan juga lingkungan. Yang kelima, guru merupakan pembelajar dalam proses pembelajaran selain sebagai pengorganisasi, pembimbing, dan juga peneliti. Komponen prinsip apresiatif. Prinsip ini ditekankan pada pembelajaran sastra. Apresiasi sastra merupakan salah satu komponen dari standar kompetensi di SD dan juga di MI, yang diintegrasikan pada aspek mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dalam hal ini, pembelajaran sastra dapat dipadukan dalam pembelajaran keempat keterampilan bahasa tersebut. Prinsip apresiatif sejalan dengan pendekatan whole language, di mana pemberian feedback dilakukan dengan segera melalui diskusi, lalu ada konferensi, dan juga yang lainnya. Komponen pendekatan whole language terdiri dari 8. Yang pertama ada reading aloud, kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru untuk siswanya. Yang kedua ada journal writing, yaitu menulis jurnal. Yang ketiga ada sustained silence atau reading SSR, atau kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Yang keempat ada shared reading, kegiatan membaca bersama antara guru dan juga siswa. Lalu yang kelima ada guided reading, pendidik menjadi pengamat dan juga fasilitator. Yang keenam ada guided writing, membantu peserta didik menemukan apa yang ingin ditulisnya. Yang ketujuh ada independent reading, kegiatan membaca dan menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Lalu yang kedelapan ada independent writing, meningkatkan kemampuan menulis dan kemampuan berpikir kritis. Terima kasih. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan teman-teman di atas bahwa pembelajaran bahasa Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan
dengan dunia nyata peserta didik dan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada prinsip integratif, yaitu menghubungkan dan dapat menghubungkan antara dua materi dalam satu mata pelajaran atau antara dua mata pelajaran dengan materi yang terkait. Yang ketiga, fungsional, prinsip fungsional. Berarti berdasarkan fungsinya, berarti itu berdasarkan fungsinya. Yang keempat ada fungsi apresiatif yang berarti menghargai dan menilai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya selaku moderator meminta maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.